Kampanye militer Syria. Tahun ke-13 Hijriah, pasca Perang Ridha, Khalifah Abu Bakar memulai kampanye militernya keluar Jazirah Arabia. Kampanye militer yang terbilang tidak masuk akal untuk ukuran zamannya. Khalifah Abu Bakar harus menghadapi dua negara superpower, yaitu Imperium Romawi Timur dan Kekaisaran Sasanid Persia. Ketika pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid mulai bergerak menuju Persia, Khalifah Abu Bakar menempatkan unit militernya di Taima. Penempatan pasukan di Taima untuk mengantisipasi pergerakan Romawi dari arah Syria. Taima berjarak sekitar 400 km di utara Madinah. Khalifah Abu Bakar mempercayakan pasukan di Taima kepada Khalid bin Sa'id. Sementara itu, di Persia, pergerakan kontingen Khalid bin Walid dengan lancar mengiris sisi barat kekuasaan Sasanid. Awal tahun 634 Masehi, Khalid bin Sa'id meminta izin Madinah untuk memulai kampanye militer ke Syria. Khalifah Abu Bakar mengizinkan permintaan Khalid bin Sa'id, namun dengan catatan bahwa pergerakannya sekedar untuk melakukan pengintaian. Pos militer di Taima sebelumnya telah memancing reaksi Romawi. Mereka merespon dengan mengonsentrasi pasukan Arab Nasrani yang terdiri dari Bani Bahra, Tanuh, Qalb, Salih, Laham, Juzam, dan Ghozam. Ketika kontingen Khalid bin Sa'id mulai memasuki tanah Syria, pasukannya dibentuk Romawi memilih mundur. Sebagian lainnya memilih menyerah. Khalid bin Sa'id segera menyampaikan kemenangan mudah itu kepada Madinah. Khalifah Abu Bakar selanjutnya mengirimkan pasukan tambahan yang dipimpin oleh Walid bin Uqbah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid bin Sa'id membawa kontingennya semakin dalam hingga sampai ke kawasan Ilya. Kota tersebut dipertahankan oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Bahan. Pertemuan dua pasukan tersebut menghasilkan duel dua panglima. Khalid bin Sa'id berhasil mengalahkan Bahan. Berhasil lari dari arena duel, Bahan membawa pasukannya mundur ke Damaskus. Pengejaran dilakukan oleh Khalid bin Sa'id. Pengejaran itu membawa kontingen Khalid bin Sa'id sampai ke Mars As-Sufar, sebuah padang rumput di pinggiran Damaskus. Kontingen Khalid bin Sa'id segera mendapatkan kejutan. Bahan tiba-tiba saja menyerang dengan pasukan yang lebih besar. Korban-korban pertempuran berjatuhan dengan cepat di padang rumput Mars As-Sufar. Pasukan Khalid bin Sa'id mulai kocar-kacir oleh serbuan Romawi. Khalid bin Sa'id sendiri mulai putus asa dengan jalannya pertempuran setelah putranya turut menjadi korban. Tidak memiliki harapan di Mars As-Sufar, Khalid bin Sa'id mundur dari medan pertempuran menuju Zil Marwah. Kepemimpinan pasukan diambil alih oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Bersama pasukannya, Ikrimah bertahan dan mulai mengevakuasi pasukan muslim yang selamat. Khalifah Abu Bakar sangat marah dengan sikap Khalid bin Sa'id. Beliau memerintahkan Khalid bin Sa'id agar tetap di Zil Marwah sampai ada keputusan lanjutan dari Madinah. Bulan Februari 634 Masehi, setelah menjalankan ibadah haji, Khalifah Abu Bakar mulai membentuk pasukan untuk kampanye militer ke Syria. Di bulan Maret 634 Masehi, terbentuk 4 kontingen yang masing-masing berkekuatan 7.000 personil. 4 panglima ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dengan target Emesa, Yazid bin Abu Sufyan dengan target Damaskus, Amr bin As dengan target Palestina, dan Syurahbil bin Hasanah yang ditarik dari pasukan Khalid bin Walid di Persia dengan target Yordania. 3 kontingen yang dipimpin Yazid bin Abu Sufyan, Abu Ubaidah, dan Syurahbil bin Hasanah memasuki Syria melalui arah Tabuk. Sedangkan kontingen Amr bin As bergerak melintasi Elat atau yang juga dikenal sebagai Al-Mu'riqah, kawasan di tepian Laut Merah. Tidak lama kemudian, Khalifah Abu Bakar mengirimkan kontingen yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan untuk bergabungan dengan kontingen Yazid bin Abu Sufyan. Kontingen Muawiyah singgah ke Zil Marwah untuk membawa sisa pasukan Khalid bin Sa'id. Pasukan yang terdiri dari suku-suku dataran Hejaz Arabia itu kini telah memulai sejarahnya sendiri dengan memasuki 2 front pertempuran sekaligus, Syria dan Persia. Bulan Maret 634 Masehi, 4 kontingen dari Madinah
yang masing-masing berkekuatan 7.000 personil telah memasuki perbatasan teritorial Imperium Romawi Timur. Syria atau juga disebut Syam oleh bangsa Arabia. Bangsa Romawi menyebutnya dengan nama Levant yang artinya timur atau tempat matahari terbit. Kawasan Levant membentang di pesisir timur Laut Mediterania, sisi barat benua Asia. Dalam pengertian yang sempit, kawasan Levant setara dengan Syria kuno yang mencakup Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, dan sebagian Turki di tenggara Sungai Eufrat. Secara lebih luas, Levant mencakup semua kawasan yang membentang di timur Mediterania dengan pulau-pulaunya, dari Yunani hingga Syaironika atau bagian timur Libya modern. Dari abad pertama Masehi, Levant telah menjadi kekuasaan dari Kekaisaran Romawi yang terpusat di Italia. Ketika Kekaisaran Romawi Barat jatuh, daratan Levant diklaim oleh Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Pada masa Romawi Timur, Syria dihuni oleh orang-orang Eropa, Yunani, Aram, dan Yahudi. Mereka telah menempati kawasan tersebut dari masa sebelum Romawi. Ketika agama Nasrani mulai dilegalkan, terjadi ketegangan dengan kaum Yahudi Syria. Pelegalan ini dimulai dari masa Kaisar Konstantinus pertama dan mencapai puncaknya pada masa Kaisar Heraklius. Ketegangan ini membuat sebagian Yahudi berimigrasi dengan sukarela maupun dipaksa keluar dari kekuasaan Romawi Timur. Hal tersebut membuat populasi Yahudi di Syria menurun drastis. Syria juga telah dihuni oleh sebagian orang-orang Arab pada masa Romawi. Namun, mereka belum memiliki pengaruh hingga datangnya klan Ghazanid dari Yaman. Para imigran dari Yaman itu diterima masuk Syria setelah bersedia menjadi Nasrani. Klan Ghazanid berkembang pesat secara politik dan memiliki pengaruh kuat di Syria. Mereka mengawasi kawasan Syria bagian selatan, termasuk Yordania. Klan Ghazanid tumbuh menjadi kelompok ningrat yang dihormati oleh Kekaisaran Romawi Timur. Secara politik, klan Ghazanid membangun dinastinya di kawasan Syria Selatan hingga Yordania dengan Busro sebagai ibu kotanya. Dinasti Ghazanid secara resmi memiliki hak menjalankan pemerintahan sebagai vasal Romawi Timur. Ketika Madinah mulai melancarkan invasinya ke Syria, dinasti Ghazanid dipimpin Jabla bin Al-Aiham. Sementara itu, 4 kontingen dari Madinah telah memulai petualangannya di Syria. Memasuki teritorial Romawi tentu saja bukan pekerjaan mudah. Kontingen yang dipimpin Yazid bin Abu Sufyan telah terlibat kontak militer di perbatasan. Romawi merespon dengan menempatkan unit-unit pasukan pengintai yang terdiri dari Arab Nasrani di Caesarea. Pasukan ini dipimpin oleh Sergius, seorang patrik dari Palestina. Kontingen Yazid bertemu dengan pasukan Sergius di lembah Araba dan menjadi kontak militer pertama dari 4 kontingen dari Madinah. Menderita korban jiwa yang terlalu besar, Sergius mencoba mengevakuasi pasukannya menuju Gaza. Di kawasan Datin, pasukannya dievakuasi ke Gaza itu disergap oleh kontingen Yazid. Penyergapan itu berakibat fatal. Sergius tewas dan nyaris seluruh pasukannya tidak ada yang lolos. Kontingen Yazid bin Abu Sufyan berhasil mengatasi rintangan pertama mereka. Kini, mereka bergerak semakin dalam ke tanah Syria. Di pesisir Laut Merah, Elat, kontingen Amr bin As mulai terlibat kontak militer dengan unit-unit Romawi. Hadangan Romawi tidak cukup menghalau gerak maju pasukan dari Madinah. Kontingen Amr bin As pun berhasil mengatasi halangan pertama. Sedangkan kontingen Abu Ubaidah berhasil menundukkan Al-Balqa. Para penduduk tersebut meminta perdamaian yang dipenuhi Abu Ubaidah. Dokumentasi sejarah menyebutkan inilah traktat perdamaian pertama dalam kampanye militer Syria. Selanjutnya, Abu Ubaidah mengarahkan kontingennya menuju Jabia. Sementara itu, kontingen yang dipimpin Syurabil bin Hasanah telah berhasil mendekati Busro. Keberhasilan melintasi perbatasan Syria bukan jaminan bagi pasukan Muslim untuk mencapai target mereka. Kemajuan berhasil dicapai, namun pasukan Muslim juga seringkali dipaksa mundur. Romawi diuntungkan oleh penguasaan medan di daratan Syria. Pasukan dari Madinah harus menghadapi kenyataan. Kampanye militer di Syria ternyata berjalan sangat alot. Bagaimanapun,
Heraklius yang saat itu berada di Emesa menjadi gusar dengan berbagai serangan yang menimpa wilayah kekuasaannya. Kaisar Heraklius segera menghimpun pasukan dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkan ke selatan. Theodorus, saudara Kaisar Heraklius, dipercaya sebagai komandan pasukan. Abu Ubaidah, sebagai panglima tertinggi pasukan muslim di kampanye Syria, segera menghubungi Madinah untuk meminta tambahan pasukan. Melihat situasi Syria dan ancaman dari mobilisasi pasukan Heraklius, Khalifah Abu Bakar mengeluarkan perintah pemindahan Khalid bin Walid dari front Persia ke Syria. Bulan Juni 634 Masehi, Khalid bin Walid memulai perjalanan dari Al-Hira menuju Syria. Sepeninggal Khalid, kepemimpinan di Al-Hira dilanjutkan Al-Muthanna bin Harithah. Dokumen sejarah tidak menyebut dengan pasti jumlah personil yang berangkat dari Al-Hira. Philip K. Hitti, ahli sejarah Arab dari Universitas Princeton, menyebutkan bahwa Khalid membawa sekitar 500 personil yang kesemuanya merupakan veteran perang Ridha. Jumlah pasukan yang dibawa Khalid hanya sedikit ini sangat logis karena kontingen di Persia masih harus menghadapi angkatan perang Sasanid yang masih sangat tangguh. Selain itu, dengan jumlah personil yang lebih sedikit, kontingen Khalid akan lebih cepat mencapai Syria mengingat medan gurun pasir yang harus mereka lalui. Khalid juga membawa beberapa ratus pasukan tambahan dari Bani Syaiban, pecahan dari suku Bakar bin Bail yang tinggal di perbatasan Persia. Pasukan yang berangkat ke Syria itu sebagian menggunakan kuda dan sebagian lainnya menggunakan unta. Rafi bin Umair dari Bani Tawyi ditunjuk sebagai penunjuk jalan. Dari Al-Hira, kontingen Khalid bergerak menuju Uranir di sebelah timur perbatasan Wadi Sirhan, gerbang pertama Syria. Kemudian kontingen dari Al-Hira itu bergerak ke utara menuju Suwa, gerbang kedua Syria. Perjalanan menuju Suwa itu sangat berat karena menempuh padang pasir tanpa sumber air, terutama perjalanan dengan membawa pasukan. Rafi bin Umair sudah memperingatkan Khalid bin Walid bahwa mereka beresiko krisis air dan tersesat jika menempuh rute tersebut. Namun, Khalid bin Walid yang memiliki semangat berpetualang memutuskan menempuh rute tersebut karena hanya berjarak 5 hari perjalanan. Kontingen dari Al-Hira itu memulai perjalanannya, memulai rute paling aman dari sergapan Romawi, tetapi juga mematikan dengan kondisi alamnya yang ekstrim. Dalam 3 hari perjalanan, pasukan yang menuju Syria itu mulai dilanda kekurangan air. Di hari keempat, daya tahan pasukan telah mencapai batas kemampuan manusia. Mereka terpaksa menyembelih unta untuk diambil airnya. Rafi bin Umair, sang penunjuk jalan, bersama beberapa personil menggali tanah mencari sumber-sumber air. Hingga beberapa saat kemudian, mereka menemukan tanah basah mengandung air. Penderitaan pasukan dari Al-Hira itu berakhir dengan sumber air yang telah ditemukan. Di hari kelima, kontingen Khalid telah mencapai Suwa, sebuah pemukiman pertama yang mereka temui di pinggiran Syria. Perjalanan kontingen Khalid berlanjut ke Arak, Tadmur, dan Qaryatin. Tidak ada perlawanan berarti yang ditemui dan kota-kota tersebut menyerah. Di Huwarin, terdapat garnison dari klan Khazanid yang mencoba mempertahankan kota dengan bantuan unit-unit Romawi. Gabungan Khazanid dan Romawi tidak menghambat laju kontingen Khalid. Huwarin dipaksa menyerah setelah menderita korban jiwa yang cukup besar. Dengan jatuhnya Huwarin, jalan menuju Damaskus kini terbuka lebar. Di sebuah celah kawasan bernama Jabal Al-Sharq, pinggiran Damaskus, Khalid bin Walid mulai mengibarkan panji kebesaran pasukannya yang bergambar elang. Kawasan tempat Khalid mulai mengibarkan panji elang itu kemudian dikenal sebagai Saniyat Al-Uqab yang berarti lintasan elang. Kemunculan kontingen Khalid bin Walid di dekat Damaskus ini sangat mengejutkan. Berada di jantung Syria dengan kontingen yang terbilang kecil merupakan tindakan yang terlalu berani. Dari celah kawasan tersebut, Khalid membawa kontingennya menuju Marja Rohid. Kontak senjata sempat terjadi. Namun, garnison yang mempertahankan Marja Rohid tidak mampu mencegah kontingen Khalid untuk menguasai kota. Khalid bin Walid kini mengarahkan kontingennya menuju Busra, pusat kekuasaan klan Khazanid di Syria. Sebelum kedatangan kontingen Khalid, Busra dalam pertempuran melawan kontingen Syurabil bin Hasanah. Kontingen Syurabil mendapatkan perintah penyerbuan Busra dari Abu Ubaidah yang sebelumnya telah menguasai kawasan Hauran di dekat Sungai Yarmouk. Khalid bin Walid juga mengirimkan utusan kepada Abu Ubaidah
untuk menjadikan Busro sebagai titik pertemuan. Dalam situasi alotnya kampanye militer di Syria, kontingen Abu Ubaidah dan Syurabil berhasil menduduki kawasan Hauran di sisi timur Sungai Yarmouk. Hauran merupakan pos strategis untuk mengantisipasi serangan kejutan dari Busro. Namun, Abu Ubaidah tidak menunggu datangnya serangan tersebut. Syurabil bin Hasanah dengan 4.000 personilnya telah diperintahkan menyerang Busro. Informasi penyerbuan Busro telah sampai ke kontingen Khalid bin Walid yang berada di Marja Rohid. Tanpa membuang waktu, Khalid mengarahkan kontingennya menuju Busro. Khalid juga mengirimkan pesan ke Hauran agar Busro menjadi titik pertemuan dengan kontingen Abu Ubaidah. Busro dikenal juga sebagai Eski Syam atau Damaskus Lama, pusat pemerintahan klan Khazanid, imigran dari Yaman. Sementara itu, serangan yang dilancarkan kontingen Syurabil bin Hasanah tidak berjalan dengan baik. Memanfaatkan keunggulan kuantitas, Romawi berhasil menekan kontingen Syurabil. Intensitas serangan Romawi terus meningkat dan pasukan Syurabil semakin bergerak mundur. Berada di atas angin, Romawi bertempur dengan sangat agresif. Pasukan Syurabil bukan hanya terdesak mundur, tetapi juga kehilangan formasi tempur. Kehancuran total membayangi pasukan Syurabil. Namun, bantuan tidak terduga datang dari bekas komandannya di Persia. Jalannya pertempuran tiba-tiba saja berbalik. Romawi segera mundur ke dalam benteng kota setelah melihat datangnya pasukan bantuan. Medan pertempuran Busro menjadi pertemuan kembali antara Syurabil bin Hasanah dengan Khalid bin Walid. Esok harinya, kedua pasukan kembali bertemu dalam formasi tempur. Khalid memerintahkan Rafi bin Umair sebagai komandan sayap kanan dan Dirar al-Aswar di sayap kiri. Khalid bin Walid sendiri memimpin langsung pasukan sentral. Di depan kolom sentral ditempatkan pasukan kecil yang dipimpin Abdurrahman, putra dari Khalifah Abu Bakar. Kejutan yang diterima Romawi, yaitu kedatangan tiba-tiba pasukan dari Al-Hiro, kini telah memudar dan mulai menyusun formasi tempurnya. Menyadari bahwa kekuatan pasukan Muslim tidak lebih banyak daripada mereka, Romawi memutuskan perang terbuka. Pertempuran tersebut dimulai dengan tradisi klasik, duel wakil dari masing-masing pasukan. Abdurrahman, putra Khalifah, telah maju ke medan pertempuran menghadapi seorang komandan Romawi. Duel berlangsung untuk beberapa saat lamanya. Ribuan mata pasukan dari kedua belah pihak melihat duel tersebut dengan cemas. Menyadari keunggulan lawannya, komandan Romawi itu melarikan diri dari medan duel. Mundurnya komandan Romawi dijadikan Khalid bin Walid sebagai momentum memulai penyerangan. Seluruh unit pasukan bergerak di semua front. Pertempuran berjalan seimbang dengan kekuatan yang merata. Belum ada pasukan yang tergeser dari posisinya. Para komandan Romawi menunjukkan keberaniannya dengan intensitas serangan yang terus meningkat. Pertempuran menjurus brutal terjadi di sisi sayap. Sayap kanan yang dipimpin Rafi bin Umair berhasil menjatuhkan banyak korban di pihak Romawi. Sedangkan di sayap kiri, pertempuran tersebut akan membuat nama komandannya, Dirar, menjadi legenda hidup baik bagi pasukan Muslim maupun Romawi. Dirar bertempur di bawah teriknya suhu musim panas Syria. Terganggu oleh udara panas, Dirar melepas baju besinya. Tanpa perlindungan baju besi, Dirar merasa lebih ringan dan lincah dalam bergerak. Dengan leluasa, Dirar menyerang lebih dalam ke barisan Romawi. Keberanian Dirar yang tanpa baju besi membuat nyut nyali pasukan Romawi. Mereka memilih menghindar daripada bertarung melawan Dirar. Terdesak di semua front, Romawi terpaksa mundur ke dalam benteng. Pertempuran tersebut berlanjut menjadi pengepungan. Benteng kota Busro kini terisolir dan hanya berharap adanya bantuan yang datang. Dalam pengepungan tersebut, Khalid bin Walid melihat kedatangan pasukan berkuda dengan panji yang berwarna kuning yang diyakini sebagai panji Nabi Muhammad dalam perang Khaybar. Pasukan dengan panji kuning itu adalah kontingen Abu Ubaidah. Pertemuan di medan perang Busro itu sekaligus menjadi peralihan jabatan Panglima Utama pasukan Muslim di Syria dari Abu Ubaidah ke Khalid bin Walid. Sedangkan pasukan Romawi yang mencoba bertahan benteng mulai dilanda rasa putus asa. Komandan pasukan menyadari bahwa seluruh cadangan pasukan telah ditempatkan di Ajak Nadain. Gerbang kota Busro akhirnya terbuka. Ibu kota dinasti Ghassanid itu menyerah. Pertengahan bulan Juli 634 Masehi, pasukan Muslim mencapai kemenangan penting di medan pertempuran Busro. Setelah Busro, kontingen pasukan Muslim akan menjalani pertempuran selanjutnya
yang lebih berat, yaitu Ajnadain. Ajnadain, kota yang terletak di kawasan Palestina Prima, provinsi milik Romawi Timur di daratan Syria. Tidak jauh dari Ajnadain, terletak kota bersejarah milik tiga agama, Yerusalem. Yerusalem adalah target utama kampanye militer dari kontingen Amr bin As. Namun, kontingen Amr bin As masih belum mampu mendekati kota tersebut. Pertahanan Palestina Prima semakin tangguh dengan konsentrasi pasukan yang mencapai 100.000 personil di Ajnadain. Konsentrasi pasukan Ajnadain merupakan perintah langsung Kaisar Heraklius sebagai respon terhadap pasukan Muslim. Sepak terjang pasukan dari Madinah itu telah mencemaskan para pemimpin di Syria. Konsentrasi pasukan di Ajnadain dipercayakan kepada Theodorius, saudara Kaisar Heraklius. Fardan, salah satu jenderal terbaik Romawi, ditugaskan membantu Theodorius. Sementara itu, pasca menjatuhkan Busro, kontingen Abu Ubaidah dan Syurabil yang kini dipimpin Khalid bin Walid bergerak menuju metropolitan Syria, yaitu Damaskus. Kota terbesar di daratan Levan itu memiliki pertahanan paling tangguh dari semua kota di Syria. Bergerak ke arah utara Busro, kontingen pasukan Muslim berkekuatan 20.000 personil berhasil menduduki kawasan di pinggiran Damaskus. Di masa-masa pengepungan tersebut, informasi tentang konsentrasi pasukan Romawi di Ajnadain sampai ke para perwira tinggi. Konsentrasi di Ajnadain dianggap membahayakan posisi pasukan Muslim di Damaskus. Mereka rentan mendapatkan serangan kejutan dari belakang pertahanan. Para perwira tinggi pasukan Muslim kemudian memutuskan mencabut pengepungan Damaskus dan bergerak ke Ajnadain. Medan Ajnadain menjadi titik pertemuan seluruh kontingen. Yazid bin Abu Sufyan dan Amr bin As telah mendapatkan perintah penggabungan pasukan. Setelah penggabungan, konsentrasi pasukan Muslim mencapai 40.000 personil. Pasukan Muslim membangun kamp konsentrasi di kawasan antara Ramlah dan Bait Jibrin. Sebelum pertempuran, Biror yang telah menjadi legenda karena keberaniannya di Busro mendapatkan tugas sebagai pengintai di kamp Romawi. Pengintaian Biror dipergoki oleh Romawi. 30 anggota kavaleri segera mengepung Biror. Biror melakukan perlawanan. 19 anggota kavaleri tewas di tangan Biror. Dalam sebuah kesempatan, Biror berhasil meloloskan diri dari kepungan dan kembali ke kamp pasukan Muslim dengan selamat. Keberanian Biror seketika menjadi legenda di kalangan personel Romawi. Setelah Busro, kini reputasi Biror telah meneror Ajnadain. Romawi juga melakukan hal yang sama. Seorang Arab Nasrani dikirim oleh Qublukor, deputi Theodorius. Selama beberapa hari, pengintai itu melihat situasi yang terjadi di kamp pasukan Muslim. Qublukor menerima laporan bahwa pasukan Muslim seperti biksu di malam hari dan pejuang di siang hari. Dan Qublukor hanya menjawab, jika yang kamu katakan itu benar, maka lebih baik berada di perut bumi daripada bertemu orang-orang seperti itu di permukaannya. Menurut catatan beberapa ahli sejarah, lokasi terjadinya pertempuran berada di Wadi Al-Sam atau yang sekarang bernama Lembah Elah. Akhir bulan Juli 634 Masehi, kedua pasukan telah saling berhadapan-hadapan di Wadi Al-Sam. Khalid bin Walid membagi pasukannya menjadi 3 kolom. Kolom sayap kanan dipimpin oleh Said bin Amr dan sayap kiri oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Di kolom sentral, Mu'adz bin Jabal dipercaya sebagai pemegang komando. Khalid bin Walid sendiri memegang komando puncak dengan didampingi Abu Ubaidah. Beberapa pasukan cadangan dipersiapkan Khalid dengan tugas khusus. Unit-unit tersebut dipimpin oleh Amr bin As, Biror al-Aswar, Rafi bin Umair, dan Abdullah bin Umar. Sedangkan barisan pasukan Romawi berjarak sekitar 600 meter di depan pasukan Muslim. Sebelum kontak senjata terjadi, seorang uskup Bizantium maju ke medan pertempuran menemui Khalid bin Walid untuk menawarkan perdamaian. Uskup Bizantium itu menawarkan 1 dinar, jubah, dan sorban untuk setiap personel pasukan Muslim. Khusus untuk Khalid bin Walid, uskup tersebut menawarkan 100 dinar. Tawaran yang tentu saja ditolak oleh panglima tertinggi pasukan Muslim.
Tawaran damai yang ditolak membuat tensi adrenalin kedua pasukan semakin meningkat. Kontak senjata telah dipastikan. Sebelum pasukan reguler mengadu senjata, pertempuran diawali dengan duel. Biror Al-Aswar yang namanya telah melegenda maju menantang wakil Romawi. Pertarungan pembuka dimulai duel antara Biror melawan seorang perwira Romawi. Biror berhasil mengatasi musuh pertamanya. Perwira lainnya maju ke arena duel menjajal kemampuan Biror. Tidak ada yang selamat dalam duel melawan Biror. Setidaknya 3 perwira tinggi Romawi tewas dalam pertarungan pembuka. Dan beberapa jagoan Romawi lainnya juga tewas. Khalid bin Walid tidak ingin menunda pertempuran. Semua kolom pasukan muslim bergerak maju dan memulai pertempuran di semua front. Pertempuran hari pertama berjalan alot. Kedua belah pihak berada dalam posisi seimbang. Romawi memang tidak tergeser dari posisinya. Namun, keunggulan jumlah membuat mereka tidak menyadari bahwa telah kehilangan personel terlalu banyak. Setelah matahari terbenam, pertempuran hari pertama itu berakhir. Romawi akhirnya menyadari bahwa terlalu banyak korban jiwa di pihak mereka. Hal tersebut membuat para pemimpinnya menjadi marah. Fardan juga mendapatkan laporan bahwa pasukan muslim kehilangan sangat sedikit pasukan. Dia pun menjadi sangat gusar. Menurut Fardan, semangat tempur pasukan muslim karena faktor Khalid bin Walid. Karena itulah, Fardan menyusun rencana asasin atau pembunuhan terhadap panglima pasukan muslim tersebut. Theodorius menyetujui rencana Fardan. Setelah tersingkir di pertempuran Busro, mereka tidak boleh mengalami nasib serupa di Ajnadain. Fardan kemudian mengutus seorang Arab Nasrani ke kamp pasukan muslim untuk menemui Khalid bin Walid. Namun, ketika menemui panglima tertinggi pasukan muslim, utusan Fardan itu justru tertekan oleh kewibawaan Khalid. Utusan Fardan itu justru membuka plot rencana asasin terhadap Khalid, termasuk detail penyergapan. Dan pertempuran memasuki hari kedua. Plot asasin tersebut adalah membawa Khalid pada perundingan dengan Fardan di tempat yang telah ditentukan dan tanpa pengawalan. Fardan menawarkan agar Khalid membawa pasukannya mundur dengan imbalan sejumlah uang. Khalid bin Walid tentu saja menertawakan usulan itu. Fardan yang sudah menduga jawaban Khalid segera memberi sinyal ke arah bukit. 10 tentara Romawi tiba-tiba muncul dari balik bukit dan bergerak cepat ke arah Khalid dan Fardan. Namun, alangkah terkejutnya Fardan, 10 prajurit berpakaian Romawi itu ternyata bukan anak buahnya. Terlambat bagi Fardan untuk merespon situasi. Romawi telah kehilangan jenderal pentingnya sebelum pertempuran hari kedua dimulai. Malam sebelumnya, setelah plot asasin itu bocor, Khalid memerintahkan Biror menyergap 10 pasukan yang telah ditempatkan oleh Fardan. Biror dan pasukannya juga diperintahkan mengenakan seragam dari tentara Romawi yang mereka sergap agar tidak menimbulkan kecurigaan dari unit Romawi lainnya. Tewasnya Fardan berlanjut dengan serbuan bergelombang yang mendera Romawi. Hobuklor mengambil alih komandan lapangan dan mengatur pasukannya sedemikian rupa menahan serangan yang semakin agresif. Penderitaan Romawi bertambah parah ketika Khalid membawa pasukan cadangannya menyerang bagian samping dan belakang. Khalid ingin secepatnya mengakhiri perlawanan Romawi dengan mengirimkan 1 unit pasukan kavaleri elitnya mendekati posisi Hobuklor. Serbuan unit kavaleri elit tersebut berhasil membuat pasukan Romawi tanpa kepemimpinan. Akibatnya, tanpa adanya garis komando, pasukan Romawi berkurang dengan cepat. Sementara itu, dalam situasi pasukan yang terancam kekalahan total, Panglima tertinggi Romawi, Theodorius, justru melarikan diri menuju Damaskus. Di medan pertempuran, belum ada tanda-tanda dari Khalid bin Walid untuk menghentikan serangan. Pasukan muslim terus bergerak maju dan menjatuhkan sebanyak mungkin personel Romawi. Tidak ingin menjadi korban ganasnya medan Ajnadain, beberapa unit Romawi segera mundur ke Damaskus. Dan pertempuran Ajnadain pun usai dengan korban jiwa mencapai 50.000 personel di pihak Romawi. Sedangkan di pihak pasukan muslim, mereka kehilangan sekitar 450 personilnya. Berita kemenangan di Ajnadain segera disampaikan ke Khalifah Abu Bakar yang saat itu sedang terbaring sakit. Setelah membereskan Ajnadain, kini target pasukan muslim kembali menuju metropolitan Syria, Damaskus.
Damaskus. Dokumentasi sejarah menyebutkan bahwa kota ini dibangun oleh bangsa Aramaid pada beberapa abad sebelum Masehi. Metropolitan Syria ini menjadi kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga sekarang. Damaskus adalah ikon peradaban sekaligus pusat perdagangan internasional di Timur Tengah yang mampu bertahan dalam 2 milenium terakhir. Kota ini memiliki jejak-jejak peradaban dari masa Helenisme, Romawi, Romawi Timur, dan Islam. Nama Damaskus berasal dari bahasa Aramaik Dimas'o yang artinya adalah tanah yang diairi dengan baik. Setelah dikuasai oleh Alexander Agung pada abad ketiga sebelum Masehi, penyebutan Dimas'o mengalami perubahan menjadi Damaskus mengikuti lafal bahasa Latin era Yunani kuno. Damaskus selanjutnya menjadi kekuasaan Romawi setelah ditaklukkan oleh Pompei, jenderal Romawi pada masa Julius Caesar. Memasuki abad kedua Masehi atau tahun 152, penguasa Romawi, Kaisar Hadrian, mempromosikan Damaskus sebagai metropolitan Soela Syria. Pada masa perang Bizantium Sasanid, Damaskus sempat jatuh ke tangan Persia. Kaisar Heraklius berhasil merebut kembali Damaskus dan seluruh Syria pada tahun 628 Masehi. Memasuki paruh kedua 634 Masehi, Damaskus kembali dalam ancaman setelah hancurnya konsentrasi pasukan Romawi di Ajnadain. Kontingen pasukan Muslim menuju Damaskus melalui Yaquso, kawasan di tepian barat Sungai Yarmouk. Perjalanan menuju Damaskus tetaplah tidak mudah. Hadangan Romawi kembali menahan laju pasukan Muslim di Yaquso. Kekalahan nyaris total dialami kontingen Romawi di Yaquso. Kemudian, pasukan Muslim berhasil mencapai Marja As-Sofar. Terletak sekitar 15 km dari pusat kota Damaskus, Marja As-Sofar kembali menjadi hadangan dengan konsentrasi pasukan yang lebih besar. Pertempuran Marja As-Sofar diawali dengan duel. Seluruh wakil Romawi tidak ada yang selamat dalam duel tersebut. Bagaimanapun, Romawi mencoba bertahan sebisa mungkin di Marja As-Sofar demi Damaskus di belakang mereka. Dalam beberapa jam pertempuran, Romawi tidak mampu lagi bertahan. Apalagi terdapat 2 perwira tinggi mereka yang ditangkap hidup-hidup. Sisa-sisa pasukan yang selamat segera masuk ke gerbang kota. Dengan berakhirnya pertempuran Marja As-Sofar, proses blokade terhadap Damaskus dimulai. Metropolitan Syria itu dilindungi oleh tembok-tembok benteng yang tingginya 11 meter. Kota tersebut memiliki panjang yang mencapai 1.500 meter dan lebarnya 800 meter. Terdapat 6 gerbang yang menjadi akses keluar masuk Damaskus, yaitu Bab Syarqi, Bab Tauma, Bab Al-Jabiyah, Bab Al-Faradis, Bab Kisan, dan Bab Al-Sagir. Pada masa invasi pasukan Muslim, Damaskus dipimpin oleh Thomas, menantu Heraklius. Pasukan Muslim tidak serta-merta langsung mengadakan pengepungan. Namun, beberapa detasemen dikirim ke beberapa tempat sekitar Damaskus. Satu detasemen dikirim ke Bait Lia. Detasemen ini berfungsi untuk mengawasi pasukan Romawi yang bergerak ke Damaskus. Satu detasemen kavaleri juga dikirim ke Fal. Pasukan ini bertugas mengamankan jalur logistik dari Madinah dan sekaligus sebagai pertahanan di garis belakang. Tanpa persenjataan berat seperti catapul, pasukan Muslim memulai pengepungan. Blokade diawali dengan menyingkirkan para pasukan Romawi di setiap gerbang. Khalid bin Walid menempatkan 4 hingga 5.000 personil pada setiap gerbang. Rafi bin Umair memimpin pasukan penjaga Bab Syarqi atau gerbang timur. Syurahbil bin Hasanah memimpin blokade di Bab Tauma atau gerbang Thomas. Abu Ubaidah memimpin blokade di gerbang Jabiyah. Amr bin As memimpin blokade di Al-Bab Al-Faradis atau gerbang surga. Dan Yazid bin Abu Sufyan memimpin blokade terhadap 2 gerbang, yaitu gerbang Kisan dan Bab Al-Saghir atau gerbang kecil. Sedangkan pada ruang kosong di antara gerbang, Khalid memerintahkan Dirar Al-Aswar memimpin 2.000 kavaleri berpatroli setiap malam. Sebuah biara di dekat gerbang timur digunakan oleh Khalid sebagai markasnya. Sejak saat itu, biara tersebut dikenal sebagai Der Al-Khalid atau Biara Khalid. 21 Agustus 634 Masehi atau tahun ke-13 Hijriah, Damaskus telah sepenuhnya terisolir. 2 hari berikutnya, 23 Agustus 634 Masehi, Khalifah Abu Bakar tutup usia. Kepemimpinan di Madinah dilanjutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Pasukan Muslim yang berada di Syria belum mengetahui pergantian kepemimpinan di Madinah. Berita tersebut baru sampai ke pasukan Muslim di Perang Yarmouk 2 tahun berikutnya. Bulan Agustus 634, Romawi mencoba menghadang laju pasukan Muslim yang mendekati Damaskus. Upaya itu gagal dan Damaskus memasuki masa pengepungan. Thomas, pemimpin Damaskus, masih memiliki 16.000 personel yang bertahan di dalam kota. Di luar tembok benteng, tersebar 20.000 pasukan Muslim yang telah menutup seluruh akses. Damaskus telah benar-benar terisolasi. Namun, Thomas masih berharap datangnya bantuan. Heraklius yang saat itu berada di Antioquia memerintahkan 12.000 pasukannya di Emesa membantu Damaskus. Detasmen di Bait Liya segera melaporkan pergerakan pasukan Romawi dari Emesa. Khalid bin Walid mengirimkan Dirar dengan 5.000 kavaleri membantu detasmen di Bait Liya. Dirar mengambil posisi di Saniyat al-Uqab atau lintasan elang, tempat Khalid bin Walid pertama kali mengibarkan panji elangnya di Syria. Pasukan Romawi sudah sangat siap dengan serangan tersebut. Lintasan elang segera menjadi pertumpahan darah. Sebagian besar pasukan Romawi tewas. Mereka memutuskan mundur beberapa kilometer dari lintasan elang. Namun, Khalid bin Walid segera menerima berita kejutan. Dirar al-Aswar tertangkap pasukan Romawi. Khalid mengirimkan Rafi bin Umair dengan 5.000 kavaleri mengejar Romawi. Setelah menyerahkan komandan pengepungan kepada Abu Ubaidah, Khalid menyusul ke lintasan elang dengan membawa 4.000 kavaleri. Pertempuran kembali berkecamuk setelah penggabungan kontingen di Saniyat al-Uqab. Rafi bin Umair memulai operasi pembebasan Dirar dengan membawa 100 kavaleri. Operasi pembebasan berhasil dilakukan ketika iring-iringan yang membawa Dirar ke Emesa disergap. Sedangkan pada pertempuran pasukan induk, kontingen Romawi tidak mampu bertahan dan dengan tergesa-gesa mereka mundur ke Emesa. Khalid bin Walid sebenarnya berniat mengejar ke Emesa, namun dengan pertimbangan melemahnya pengepungan Damaskus, maka rencana tersebut dibatalkan. Setelah meninggalkan detasmen di Bait Liya, Khalid bin Walid kembali ke Damaskus. Sementara itu, berita kekalahan Romawi di Bait Liya telah diketahui oleh Thomas. Dia menyadari bahwa tidak akan ada bantuan yang datang. Melalui gerbang Thomas, Damaskus memulai upaya menerobos blokade dengan hujan anak panah. Syurabil memerintahkan membalas serangan jarak jauh tersebut. Hujan anak panah menerpa kedua pasukan. Gerbang Thomas pun terbuka dan berlanjut menjadi pertempuran jarak dekat. Kontingen Syurabil kalah dalam jumlah. Namun, Romawi masih kesulitan menembus blokade. Serangan tersebut gagal membuka blokade dan pasukan Romawi kembali memasuki kota. Akibat serangan tersebut, ratusan korban jiwa diderita oleh pihak Romawi. Malam berikutnya, Thomas merencanakan serangan skala besar. Pada kegelapan malam, Thomas memerintahkan membuka semua gerbang dan melakukan serangan serentak secara mendadak. 6 gerbang kota Damaskus menjadi medan pertempuran berat. Unit-unit Romawi mencoba menerobos blokade. Serangan tersebut kembali gagal. Romawi yang sekarang kalah dalam jumlah mulai dilanda putus asa. Sedangkan Khalid bin Walid terus memerintahkan unit-unit intelijennya mencari kelemahan tembok kota. Akhirnya, sebuah celah ditemukan pada sisi bab syarqi atau gerbang timur yang diblokade oleh kontingen Rafi bin Umair. Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya memanjat tembok kota, menyergap pengawal dan membuka gerbang. Pintu bab syarqi terbuka dan pasukan Romawi dikejutkan oleh serangan tidak terduga. Tanpa formasi tempur, pasukan Romawi berjatuhan dengan cepat. Thomas menyadari bahwa Damaskus tidak mungkin bertahan. Dia segera menuju gerbang sisi barat, bab Al-Jabiyah, dan meminta amnesti kepada Abu Ubaidah. Pemimpin Damaskus tersebut dikenal dengan kecerdasannya. Dia memahami karakter setiap panglima penting pasukan Muslim. Abu Ubaidah memberikannya amnesti dan perlindungan, hal yang tidak mungkin didapatkannya dari Khalid bin Walid. Kontingen Abu Ubaidah pun memasuki bab Al-Jabiyah. Tidak ada pertumpahan darah karena semua pasukan Romawi yang menyerah mendapatkan perlindungan. Berbalik dengan situasi di bab syarqi, pasukan Romawi berjatuhan dengan cepat dan perintah tidak ada tawanan telah keluar dari Khalid bin Walid.
Di jantung kota Damaskus, Abu Ubaidah pun bertemu dengan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah memberitahu Khalid bahwa Thomas sudah menyerah dan mendapatkan amnesti. Namun, Khalid bin Walid menyatakan bahwa tidak ada amnesti bagi pemimpin Damaskus dan pasukannya. Perbedaan pendapat antara Abu Ubaidah dengan Khalid bin Walid berlanjut ke pertempuran para pemimpin kontingen. Pertemuan tersebut akhirnya menyepakati bahwa keputusan Abu Ubaidah harus dihormati. Thomas dan pasukannya diizinkan meninggalkan kota dan membawa harta benda mereka. Tidak akan ada pengejaran selama 3 hari. Di penghujung bulan September 634 Masehi, Damaskus telah dijatuhkan. Pasca kehilangan Damaskus, Kaisar Heraklius merencanakan aksi militer berskala besar dengan target memutus komunikasi pasukan Muslim dari Madinah. Kaisar Heraklius menempatkan konsentrasi pasukan dalam jumlah besar di kawasan Beisan, sebelah selatan Damaskus dan sisi barat Sungai Yordan. Panglima pasukan dipercayakan kepada Theodorius de Sakellarius atau yang dalam nama Arab dikenal sebagai Saklar bin Mahrok. Sedangkan pasukan Muslim hanya memiliki sedikit pasukan yang berkonsentrasi di Fal, sisi timur Sungai Yordan. Konsentrasi Beisan berkembang menjadi ancaman serius dan dalam beberapa waktu sempat memutus rantai komunikasi dengan Madinah. Melihat kondisi tersebut, pasukan Muslim mengirimkan 3 kontingen utama memperkuat konsentrasi Fal. Masing-masing kontingen dipimpin oleh Abu Ubaidah, Amr bin As, Syurabil bin Hasanah, dan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi. Sedangkan pertahanan Damaskus dipercayakan kepada kontingen Yazid bin Abu Sufyan. Parade pasukan Muslim menuju Fal direspon Romawi dengan cara membendung Sungai Yordan. Akibatnya, beberapa desa di sekitar Fal terendam banjir. Romawi merancang strategi membuat hamparan medan lumpur untuk melumpuhkan kemampuan manuver kavaleri pasukan Muslim. Bulan Januari 635 Masehi, 2 konsentrasi pasukan tinggal menunggu perintah para panglimanya. Kontak awal 2 pasukan dimulai dengan proses negosiasi di kamp konsentrasi Romawi. Atas permintaan Theodorius, Khalid mengirimkan Mu'adz bin Jabal ke Beisan sebagai negosiator. Mu'adz bin Jabal bertemu dengan Theodorius di kamp konsentrasi Beisan. Kepada Mu'adz, Theodorius menyampaikan bahwa sebaiknya pasukan Muslim menyerbu Persia dan Ethiopia. Peluang kemenangan pasukan Muslim akan lebih besar daripada menghadapi bala tentara Kekaisaran Romawi Timur. Theodorius juga menyampaikan bahwa jika kampanye militer Syria terus dilanjutkan, maka Romawi akan mengerahkan pasukan yang lebih besar, berlipat-lipat daripada pasukan Muslim. Mu'adz menjawab Theodorius dengan mengatakan bahwa akan tiba saatnya kampanye militer di Persia. Menyinggung besarnya kekuatan Romawi, Mu'adz menyampaikan bahwa tidak ada ketakutan sama sekali karena pasukan Muslim memiliki keyakinan akan pertolongan Allah. Theodorius kemudian menawarkan bahwa pasukan Muslim boleh menguasai distrik Bakla dan sekitarnya yang terletak di perbatasan Arab Syria jika mereka bersedia mundur. Mu'adz pun mengakhiri negosiasi dengan mengatakan bahwa hanya ada 3 pilihan bagi Syria: masuk Islam, membayar jizyah, atau perang. Keesokan harinya, Theodorius mengirimkan negosiatornya ke Fahal. Utusan Romawi tersebut hanya mendapatkan jawaban bahwa masalah di Syria hanya bisa diselesaikan dengan perang. Hari berikutnya, pasukan Muslim menyeberangi Sungai Yordan. Khalid bin Walid dengan kavaleri elitnya berada di barisan paling depan. Strategi Romawi berhasil. Unit-unit kavaleri elit pasukan Muslim terjebak oleh medan lumpur. Mereka kesulitan melepaskan diri dari jebakan itu dan terpaksa mundur. Khalid memutuskan bahwa pasukan Muslim akan mengambil strategi defensif. Pada akhir Januari 635 Masehi, Theodorius membawa pasukannya menyeberangi Sungai Yordan. Mereka membawa seorang penunjuk jalan yang bisa menghindarkan dari jebakan medan lumpur. Agresivitas Romawi dimulai dengan hujan anak panah yang menerpa barisan pasukan Muslim. Seluruh unit pasukan Muslim bergerak mundur menjauh dari kawasan dengan medan berlumpur. Theodorius benar-benar memanfaatkan keunggulan yang dia miliki. Jumlah pasukan yang lebih banyak dan penguasaan medan pertempuran membuatnya ingin menuntaskan pertempuran dalam 1 hari. Pasukan Muslim terus mengambil posisi defensif hingga akhirnya mereka menemukan tanah lapang tanpa lumpur yang cukup baik untuk pertempuran jarak dekat.
Romawi yang terus memburu akhirnya terlibat dalam pertempuran terbuka. Obsesi kemenangan kilat membuat Theodorius melancarkan serangan sangat brutal. Theodorius ternyata melupakan kemampuan pasukan Muslim, pasukan yang telah memenangkan beberapa pertempuran di Syria meskipun jumlahnya lebih sedikit. Romawi mulai tertekan di barisan depan. Korban jiwa berjatuhan dengan cepat dan sebagian besar ada di pihak Romawi. Pertempuran mulai menunjukkan hasilnya dengan tewasnya para perwira Romawi, termasuk Theodorius de Sacelarius. Sungai Yordan pun menjadi lintasan pelarian Romawi. Mereka yang selamat mundur ke Beisan. Penderitaan mereka belum berakhir. Medan lumpur telah menjadi senjata makan tuan. Ribuan infanteri dan kavaleri Romawi bersusah payah melintasi hamparan lumpur. Pertempuran yang menjurus pembantaian berlanjut di hamparan lumpur. Unit-unit kavaleri pasukan Muslim bermanuver cepat. Terjebak lumpur dan diserang oleh kavaleri elit, Romawi kehilangan nyaris semua pasukannya. Beberapa ahli sejarah kemudian mendokumentasikan pertempuran di Fahal tersebut sebagai Battle of Mud atau pertempuran lumpur. Fahal atau disebut juga Pella, kota yang berada di kawasan lembah Yordania, kini sepenuhnya dalam kendali pasukan Muslim. Pasca pertempuran, kontingen Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid segera kembali ke Damaskus. Informasi tentang pergerakan Romawi dari sisi utara telah sampai di Fahal. Sebelum kontingen utama meninggalkan Fahal, satu unit pasukan telah dikirim untuk menjatuhkan Beisan dan satu unit lainnya menyerbu Jabaria. Benteng Beisan jatuh dengan mudah dan disepakati fakta perdamaian setelah para penduduknya bersedia membayar jizyah. Sedangkan Jabaria sempat terkepung dan akhirnya menyerah. Kota terbesar kawasan Yordania itu pun jatuh. Bulan Februari 635 Masehi, seluruh Yordania telah menjadi wilayah pendudukan pasukan Muslim. Sementara Fahal sedang berkecamuk, Heraklius merencanakan serangan ke Damaskus. Sang kaisar mengirimkan sebuah kontingen berkekuatan besar dari Antioquia. Kontingen yang dipimpin Jenderal Theodorus itu akan memanfaatkan kesempatan ketika sebagian besar kekuatan pasukan Muslim sedang berada di Fahal. Informasi pergerakan pasukan dari Antioquia itu segera sampai ke medan pertempuran Fahal. Setelah menghabisi kekuatan Romawi di hamparan medan lumpur Fahal, kontingen utama segera kembali ke Damaskus. Heraklius terlambat mengambil momentum. Pertempuran di Fahal berlangsung lebih cepat. Mengetahui kontingen utama pasukan Muslim telah kembali ke Damaskus, Kaisar Heraklius mengirimkan pasukan tambahan dari Emesa. Dua kontingen pasukan yang dikirim Heraklius bertemu di Marts Arum, sebelah barat Damaskus. Pasukan Muslim mencegah terjadinya pertempuran di Damaskus. Kontingen utama segera bergerak ke arah barat mencegat pasukan gabungan. Di Marts Arum, dua pasukan telah saling berhadapan-hadapan dengan membentuk formasi tempur. Kontingen Abu Ubaidah menghadapi pasukan dari Emesa yang dipimpin Sans. Dan Khalid bin Walid menghadapi kontingen dari Antioquia yang dipimpin Theodorus. Dua pasukan yang sudah menunggu perintah para panglimanya itu ternyata hanya saling menunggu. Tidak ada pergerakan sama sekali hingga malam tiba. Pada malam hari, Theodorus melakukan tindakan yang tidak terduga. Dalam kesenyapan, pasukan Theodorus bergerak meninggalkan Marts Arum menuju Damaskus. Menjelang fajar, pasukan Theodorus telah mencapai Damaskus. Yazid bin Abu Sufyan yang menjaga pertahanan Damaskus dengan tergesa-gesa membawa pasukannya keluar dari benteng kota. Tepat setelah matahari terbit, dua pasukan sudah saling berhadapan-hadapan di luar benteng kota Damaskus. Pertempuran segera berlangsung. Pasukan Yazid yang kalah dalam jumlah bertahan menahan gelombang serangan. Melewati tengah hari, Romawi mulai di atas angin. Pasukan Yazid mulai tertekan dan terdesak mundur mendekati tembok kota. Berhasil mendikte jalannya pertempuran, Theodorus memerintahkan pasukannya semakin agresif. Namun, keunggulan Romawi ini tidak bertahan lama. Mereka dikejutkan adanya serangan di garis belakang. Khalid bin Walid yang sangat marah dengan tipuan Theodorus di Marts Arum menyerang barisan belakang Romawi dengan brutal. Dugaannya tepat, pasukan yang hilang di Marts Arum telah menuju Damaskus. Kini, Romawi tertekan dari dua arah. Di barisan belakang, unit kavaleri elit Khalid bin Walid telah menjatuhkan banyak korban. Sedangkan di barisan depan, pasukan Yazid menemukan kembali moral tempurnya.
Khalid bin Walid segera menghadapi Theodorus. Duel dua panglima terjadi di tengah-tengah pertempuran. Penderitaan Romawi semakin berat dengan tewasnya panglima mereka. Kehancuran total telah membayangi pasukan dari Antioquia itu. Hanya beberapa personil Romawi yang berhasil lolos dari pertempuran. Pasukan kavaleri elit tidak memberikan ampun dan terus memburu Romawi. Sementara itu, pertempuran berlangsung juga di Mars Arum. Kontingen Abu Ubaidah akhirnya terlibat kontak senjata dengan pasukan dari MSA. Abu Ubaidah ingin mempercepat jalannya pertempuran dengan duel melawan Sans. Duel itu berakhir dengan tewasnya Sans. Dengan tewasnya Sans, pertempuran segera berlangsung dengan sengitnya. Dalam beberapa waktu, pertempuran berjalan cukup seimbang. Romawi berhasil memanfaatkan keunggulan kuantitas mereka. Menjelang sore hari, pasukan Romawi mulai terdesak. Beberapa di antaranya memilih mundur setelah mengetahui hancurnya pasukan Theodorus. Ketika malam tiba, seluruh pasukan Romawi yang tersisa memilih mundur ke Emesa. Setelah memastikan mundurnya Romawi, Abu Ubaidah membawa kembali pasukannya ke Damaskus. Emesa, kota yang sekarang dikenal dengan nama Homs. Pada masa awal kampanye militer Syria, Emesa merupakan target dari kontingen Abu Ubaidah. Pasca pertempuran Mars Arum dan kejutan di Damaskus, pasukan Muslim mulai mengarahkan ujung senjatanya ke Emesa. Di penghujung 635 Masehi, Khalid bin Walid menjadi kontingen pertama yang sampai di Emesa. Harbes, pemimpin Emesa, sempat mengirimkan pasukan keluar tembok benteng untuk menghalau kontingen Khalid. Kontak senjata terjadi dengan singkat. Romawi memilih bertahan di dalam benteng kota dan Emesa memulai masa-masa dalam pengepungan. Kekuatan pasukan Muslim di Emesa bertambah dengan bergabungnya kontingen Abu Ubaidah. Emesa menjadi prioritas yang harus dikuasai terlebih dahulu. Kota tersebut merupakan garis belakang dari pertahanan utama Romawi yang berbasis di Antioquia. Tembok kota Emesa memiliki 4 gerbang yang terdiri dari Gerbang Masdud yang berada di barat daya, Gerbang Tadmur yang berada di timur laut, Gerbang Duraib yang berada di timur, dan Gerbang Hud yang berada di barat. Kontingen Abu Ubaidah dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing menutup akses gerbang kota. Emesa tidak mampu bertahan dalam pengepungan, mereka akhirnya membuka negosiasi. Perdamaian tercapai setelah Emesa memberikan 10.000 dinar dan 100 jubah. Fakta perdamaian itu menjamin tidak akan ada serangan selama 1 tahun ke depan dan perdamaian akan batal jika Emesa mendapatkan bantuan pasukan Romawi. Setelah fakta perdamaian dibuat, gerbang-gerbang kota pun terbuka. Pasukan Muslim dengan leluasa memasuki Emesa. Pasukan Muslim banyak yang mengunjungi pasar Emesa dan membuat perekonomian kota tersebut berkembang lebih baik. Sedangkan di sebuah kota yang tidak jauh dari Emesa, Qinasirin, fakta perdamaian juga berhasil dibuat dengan syarat yang sama. Dalam masa-masa gencatan senjata dengan Emesa dan Qinasirin, pasukan Muslim melancarkan serangkaian kampanye militer ke Aretusa, Hama, Saizar, dan Apamia. Memasuki awal tahun 636 Masehi, kawasan Syria Utara memasuki masa-masa terberat musim dingin. Ketika pasukan Muslim berada di Saizar, Heraklius mengirimkan pasukan bantuan ke Emesa. Dan gencatan senjata menjadi batal. Pengepungan Emesa kembali berulang. Bukan pengepungan yang mudah, pasukan Muslim harus berada di tempat terbuka di musim dingin yang ekstrim. Sedangkan pasukan Romawi lebih terlindungi di dalam tembok-tembok benteng. Heraklius memerintahkan Harbes menyerang pasukan Muslim setiap hari di musim dingin. Sehingga ketika memasuki musim semi, jumlah pasukan Muslim diharapkan akan menurun drastis. Selama musim dingin, terjadi serangan bergelombang dari benteng Emesa. Namun, serangan tersebut hanya sebatas tembakan anak panah yang mudah dibalas oleh pasukan Muslim. Memasuki bulan Maret, musim dingin telah mencapai titik akhirnya. Harbes mulai putus asa karena tekanan berat suhu dingin ekstrim itu berhasil dilalui oleh pasukan Muslim. Pada suatu pagi di bulan Maret 636 Masehi, Harbes melancarkan serangan mendadak. Pasukan pengepung yang tidak menduga adanya serangan segera mundur ke arah pasukan induk.
Khalid bin Walid dengan cepat melakukan reorganisasi pasukannya. Pertempuran terbuka berkecamuk di luar tembok benteng Emesa. Menjelang malam, pasukan Romawi mundur ke benteng Emesa. Keesokan harinya, di kamp pasukan Muslim terjadi pertemuan para perwira. Khalid bin Walid akan melancarkan trik untuk memancing pasukan Romawi. Di hari berikutnya, Romawi melihat pasukan Muslim mengemasi seluruh tenda dan bergerak meninggalkan Emesa. Harbes menduga bahwa pasukan Muslim tidak mampu bertahan dan bertempur lagi. Setelah cukup jauh dari Emesa, Khalid bin Walid melihat adanya pengejaran. Seluruh pasukan Muslim kini berbalik arah menutup celah bagi pasukan Harbes untuk kembali ke benteng. Strategi pura-pura mundur itu berhasil. Di tempat yang jauh dari pusat kota, Harbes dan pasukannya terkepung rapat. Romawi langsung tertekan sejak awal pertempuran. Khalid telah mempersiapkan formasi tempur yang terlambat, disadari Harbes. Puncak pertempuran berlangsung ketika Khalid berhasil mencapai posisi Harbes. Duel dua panglima yang menentukan hasil pertempuran. Tewasnya Harbes mengakhiri pertempuran. Romawi kehilangan setidaknya 10.000 personel. Akhir Maret 636 Masehi, memasuki musim semi Syria, Emesa telah dijatuhkan. Selanjutnya, pasukan Muslim akan menjalani pertempuran paling berat dari semua medan pertempuran Syria, yaitu perang di lembah Yarmouk. Jatuhnya Damaskus membuat Heraklius mengeluarkan semua potensi yang dimiliki Syria. Ratusan ribu pasukan Bizantium berkonsentrasi di Al-Waqlusa, sebuah lembah di tepian sungai Yarmouk. Heraklius menunjuk saudara kandungnya, yaitu Theodorus Tritius atau Tazarik dalam sebutan Arab, sebagai panglima tertinggi pasukan Bizantium. Konsentrasi pasukan Bizantium direspon Khalid bin Walid dengan menyatukan semua unit pasukan Muslim. Seluruh pasukan dilarang keras berselisih satu sama lainnya. Sampai beberapa bulan berikutnya, kontak senjata antara pasukan Muslim dan Bizantium hanya terjadi dalam skala kecil. Hingga kemudian pada musim panas bulan Agustus 636 Masehi, perang yang akan menentukan masa depan Syria sudah di depan mata. Di tengah teriknya udara Syria, pasukan Muslim mendekat ke Al-Waqlusa, sebuah lembah di tepian sungai Yarmouk. Khalid bin Walid menyadari kekuatan besar di hadapannya. Karena itu, beliau memanggil semua pasukan cadangan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan Muslim yang berkonsentrasi di tepian sungai Yarmouk itu mencapai hingga 40.000 personil. Konsentrasi pasukan Arab terbesar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, kekuatan itu masih jauh di bawah pasukan Bizantium. Mereka terdiri dari 80.000 pasukan kavaleri dan 80.000 infanteri. Dan masih terdapat 80.000 pasukan yang diikat dengan rantai agar tidak lari dari medan pertempuran. Sementara itu, teriknya suhu udara di sekitar sungai Yarmouk semakin memanas seiring kesibukan para panglima menentukan strategi tempur. Unit pasukan Bizantium dari klan Ghazani ditempatkan pada sayap kanan. Bersama dengan pasukan Bizantium lainnya, mereka membangun kamp, tenda-tenda perkemahan dengan pertahanan yang tangguh di sebelah utara Wadi Al-Ruqad. Mereka bersiap di sebuah dataran dekat sungai Yarmouk dan berjarak 2 km dengan jurang Wadi Al-Alan. Gregory dipercaya sebagai panglima yang memimpin sayap kanan. Sedangkan sayap kiri ditempatkan pada lembah Yarmouk dengan pertahanan memanjang hingga 13 km untuk menutup seluruh lembah. Sayap kiri pasukan Bizantium dipercayakan kepada Qanatir. Pada jantung pasukan, Dairjan memegang komando dengan tambahan pasukan Armenia yang dikirim oleh Bahan. Pasukan Bizantium berada dalam posisi menghadap ke arah timur. Bizantium memiliki unit kavaleri berat, Chataprats, yaitu prajurit dengan baju zirah. Setiap sayap pasukan Bizantium memiliki unit Chataprat secara merata. Mereka dipersenjatai pedang panjang, Spathion. Selain Chataprat, Bizantium juga memiliki unit infanteri, Skoutatoi, jenis infanteri dengan persenjataan dan keahlian di atas infanteri reguler. Sedangkan unit infanteri reguler dipersenjatai dengan pedang, tombak yang lebih pendek, dan menggunakan baju besi. Pasukan Bizantium dilengkapi dengan unit pemanah, baik pada kavaleri maupun infanteri. Formasi tempur yang digunakan pasukan Bizantium adalah Greco-Roman Testudo. Formasi ini tersusun dari setiap 20 prajurit dengan perisai terangkat tinggi, sehingga saling melindungi antara satu dengan lainnya. Melihat keunggulan kuantitas Bizantium, Khalid bin Walid mengerahkan semua pasukan yang ada di Syria, meskipun harus meninggalkan daerah pendudukan.
Sayap sebelah kanan dipimpin oleh Amr bin As dengan dibantu oleh Syurahbil bin Hasanah. Jantung pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah. Dan sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan. Untuk memudahkan dan mempercepat garis komando, Khalid bin Walid membuat regu di dalam pasukan Muslim yang setiapnya berisi 1.000 personel. Masing-masing regu ini memiliki seorang pemimpin. Struktur infanteri pasukan Muslim menggunakan formasi tabi'ah, sebuah teknik bertempur yang rapat dan defensif. Khalid bin Walid juga menempatkan setiap unit kavaleri di belakang pasukan sayap sebagai cadangan untuk melakukan serangan balik. Pasukan Muslim dilengkapi dengan pelindung kepala yang melindungi bagian wajah, leher, dan pipi. Penggunaan baju besi pada pasukan Muslim lebih banyak oleh infanteri. Sebagian besar kavaleri tidak menggunakan baju besi untuk mobilitas dan manuver dari atas kuda. Dari sisi persenjataan, pasukan infanteri lebih banyak menggunakan pedang pendek dan tombak yang panjangnya 2,5 meter. Unit kavaleri menggunakan tombak yang panjangnya mencapai 5,5 meter. Pasukan infanteri dilengkapi dengan resimen pemanah yang diberi kebebasan dalam bergerak. Berbeda dengan resimen kavaleri pemanah yang harus bergerak rapi sesuai koordinasi. Sebagai panglima tertinggi, Khalid bin Walid membutuhkan informasi tentang kekuatan dan pergerakan musuh sehingga menunjuk Khobat bin Asyam sebagai kepala intelijen. Pada bagian perbekalan, Abdullah bin Mas'ud menjadi penanggung jawab utama dengan tugas pentingnya menjaga ketersediaan logistik bagi pasukan Muslim. Pada hari pertama pertempuran, upaya negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak. Yazid bin Abu Sufyan beserta Abu Ubaidah dengan ditemani oleh Dirar bin Al-Azur, Harits ibnu Hisham, dan Abu Jandal bin Suhail melakukan negosiasi dengan Tazarik. Negosiasi tersebut berakhir dengan jalan buntu. Sedangkan salah satu perwira tinggi Bizantium lainnya, Bahan, melakukan negosiasi dengan Khalid bin Walid. Negosiasi itu pun juga berakhir dengan kebuntuan. Dan akhir dari kebuntuan negosiasi adalah pecahnya perang terbuka. Di medan pertempuran, kedua pasukan membentuk 4 kolom formasi tempur. Bizantium mengerahkan 4 kolom dengan kavaleri di belakang infanterinya, sedangkan pasukan Muslim menempatkan 3 kavaleri di belakang infanterinya, serta 1 kolom kavaleri cadangan. Hari pertama pertempuran, dua pasukan berhadapan-hadapan dalam jarak 1 km. Syria, 15 Agustus 636 Masehi. Perang diawali dengan duel beberapa perwira. Khalid bin Walid memerintahkan kepada Amr bin As dan Ikrimah bin Abu Jahal beserta perwira lainnya untuk melakukan duel dengan perwira Bizantium. Duel antar perwira memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Kekalahan seorang perwira akan berpengaruh pada kemerosotan moral tempur pasukannya. Menjelang tengah hari, Bizantium telah kehilangan beberapa perwiranya dalam perang tanding. Bahan selanjutnya mengambil keputusan menyerang pasukan Muslim dengan sepertiga infanterinya. Dia mencoba menguji ketahanan pasukan Muslim dan mencari titik lemahnya. Di titik lainnya, Jaraja atau George dalam nama Latin, salah satu panglima perang Bizantium yang sudah bersiap dengan pasukannya, tiba-tiba maju dari barisan dan meminta bertemu Khalid bin Walid. Panglima tertinggi pasukan Muslim memenuhi permintaan Jaraja. Terjadi pembicaraan 4 mata di antara dua pasukan yang sudah siap bertempur. Dalam pembicaraan di tengah teriknya medan Yarmuk, Jaraja bertanya kepada Khalid, "Apakah Allah menurunkan sebuah pedang kepada nabi kalian, dan kemudian pedang tersebut diberikan kepadamu, sehingga setiap kali terhunus kepada musuhmu, mereka pasti kalah?" Khalid bin Walid hanya menjawab singkat, "Tidak." Tidak puas dengan jawaban yang singkat, Jaraja bertanya lagi, "Bagaimana engkau bisa dijuluki pedang Allah?" Kali ini, Khalid menjawab dengan penjelasan, "Sesungguhnya Allah telah mengutus nabinya kepada kami. Nabi menyeru kami, tetapi kami malah menjauhinya. Kemudian sebagian dari kami membenarkannya, dan sebagian mengingkarinya. Aku termasuk orang yang awalnya mengingkarinya, hingga Allah kemudian membuka hati kami. Ketika aku bersyahadat di depan Nabi, beliau menyampaikan bahwa aku adalah pedang Allah yang terhunus terhadap kaum musyrikin. Sejak itulah aku disebut pedang Allah." Jaraja meneruskan pertanyaan tentang Islam. Khalid bin Walid menjawab dengan bijak. Hingga akhirnya Jaraja meminta kepada Khalid bin Walid agar dijadikan pengikut ajaran Nabi Muhammad. Khalid bin Walid membawa Jaraja ke tendanya, memberikan 1 bejana air untuk bersuci, dan mengajaknya sholat 2 rakaat.
Pasukan Bizantium yang melihat Jaraja berbalik segera menyerbu ke arah pasukan Muslim. Perwira-perwira Bizantium mengira berbaliknya Jaraja adalah tanda untuk memulai penyerbuan. Mereka tidak mengetahui bahwa panglima mereka telah bergabung dengan musuhnya. Serangan itu berhasil memaksa pasukan Muslim mundur dari posisinya. Namun, unit pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Harits bin Hisham bisa segera mengendalikan keadaan. Dalam serangan tersebut, Jarajah yang turun ke medan pertempuran gugur, mati syahid. Jarajah yang berbalik mendukung pasukan Muslim syahid ketika bersama Khalid bin Walid mencoba menghalau pasukan Bizantium yang menerobos di sela-sela pasukan Muslim. Pertempuran di hari pertama itu selesai ketika matahari mulai tenggelam. Dua pasukan kembali ke barak masing-masing. Memasuki hari kedua pertempuran, Bizantium mempersiapkan kejutan. Dua kolom pasukan pusat Bizantium berjalan senyap mendekati barak pasukan Muslim. Namun, Khalid bin Walid sudah mengantisipasi kejutan semacam itu. Sebuah unit pasukan yang cukup kuat ditempatkan jauh di garis depan. Alarm bahaya di garis depan memaksa pertempuran hari kedua mulai berkecamuk dalam keremangan dini hari. Ketika hari mulai terang, pertempuran telah berlangsung dengan sengitnya. Di bagian pusat, pertempuran terjadi secara seimbang. Pasukan sayap kiri Bizantium yang dipimpin Qanatir berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan dan menekan sayap kanan pasukan Muslim yang dipimpin Amr bin As. Posisi sayap kanan pasukan Muslim yang mulai bergerak mundur membuat Amr bin As memerintah unit kavalerinya memberikan serangan balik. Serangan mendadak unit kavaleri berhasil membuat pasukan Bizantium bergeser mundur. Namun, keunggulan jumlah membuat pasukan Bizantium kembali bergeser maju. Khalid yang melihat situasi mengkhawatirkan itu segera memerintahkan kavaleri pengawal menyerang ke sayap kiri bagian utara Bizantium. Barisan infanteri sayap kiri Muslim mendesak Bizantium dari arah depan. Sedangkan Khalid memimpin kavaleri cadangan menyerang bagian selatan sayap kiri Bizantium. Serangan dari tiga arah tersebut berhasil membuat pasukan Amr bin As kembali ke posisinya semula. Sementara itu, sayap kiri pasukan Muslim berjibaku melawan formasi tempur Testudo Greco-Roman yang diperagakan pasukan Bizantium. Kalah dalam jumlah dan persenjataan, pasukan yang dipimpin Yazid bin Abu Sufyan mulai tergeser mundur oleh pasukan yang dipimpin Gregory. Khalid yang melihat pasukan sayap kiri babak belur segera memberikan bantuan. Durar bin Al-Ashwar dengan pasukan infanteri diperintahkannya menyerang bagian tengah kiri yang dipimpin Dairjan. Serangan dari Durar bin Al-Aswar berhasil memecah konsentrasi pasukan Bizantium. Khalid bersama kavalerinya menyerang bagian samping formasi Testudo Greco-Roman. Serangan dari depan dan samping berhasil merusak formasi tempur Testudo. Mereka segera bergerak mundur, namun sangat lambat karena taktik Testudo tidak efektif dalam mobilitas cepat. Akibatnya, pasukan sayap kanan Bizantium menderita korban jiwa yang sangat banyak. Kerugian besar lainnya yang dialami oleh pasukan Bizantium adalah tewasnya salah satu perwira penting mereka, Dairjan. Menjelang matahari terbenam, pertempuran mulai terhenti. Strategi bahan yang gagal, serta kematian Dairjan sudah cukup menurunkan moral pasukan Bizantium. Dan bagi pasukan Muslim, keberhasilan mereka membalikkan keadaan setelah nyaris babak belur, meningkatkan moral tempur untuk hari berikutnya. Memasuki hari ketiga, Bahan sangat terganggu dengan kegagalannya pada hari kedua. Tewasnya Dairjan menambah kerisauannya tentang pertempuran di ambang hari ketiga. Bahan mengubah strategi ofensifnya, pasukan yang dipimpin Qanatir menyerang sayap kanan pasukan Muslim. Serangan tersebut didukung oleh mobilitas kavaleri yang lebih agresif karena posisi sayap kanan pasukan Muslim relatif terbuka. Pelan-pelan posisi pasukan Muslim mulai bergeser mundur. Tekanan berat dialami pasukan Muslim karena sulitnya menembus formasi Testudo Greco-Roman dengan dukungan kavaleri. Khalid menyadari bahwa hari ini Bizantium berusaha menghancurkan sayap kanan pasukan Muslim. Dengan membawa kavaleri cadangan, Khalid menyerang pasukan Qanatir di bagian tengah kiri. Sedangkan unit kavaleri pengawal diperintahkannya menerobos ke sayap kiri Bizantium. Pertempuran hari ketiga itu segera berubah menjadi pertumpahan darah. Kedua belah pihak menderita korban jiwa yang jauh meningkat dibandingkan hari pertama dan kedua. Formasi Testudo Greco-Roman yang tidak tertembus itu mulai goyah ketika matahari telah condong ke barat. Unit-unit kavaleri pasukan Muslim menerjang perisai-perisai pasukan Bizantium sehingga membelah formasi Testudo. Pasukan Muslim yang pada pagi hari kehilangan posisi di garis depan kini mulai mendapatkan posisinya semula. Menjelang matahari terbenam, kedua pasukan mulai mengendorkan serangan.
Tensi pertempuran hari ketiga itu telah menghasilkan korban berkali-kali lipat dari 2 hari sebelumnya. Di hari keempat, Bizantium masih memegang inisiatif serangan dan akan menghasilkan pertempuran yang lebih brutal. Bahan bertahan dengan strategi hari sebelumnya. Pasukannya dipimpin Qanatir dengan bantuan pasukan Jabalah menyerang sayap kanan dan tengah pasukan Muslim. Seperti hari sebelumnya, pasukan Muslim kembali mendapatkan tekanan berat dan tergeser mundur. Khalid yang mendapati terulangnya hari sebelumnya mengantisipasi dengan cara berbeda. Yazid bin Abu Sufyan dan Abu Ubaidah diperintahkan menyerang pasukan Bizantium dari front masing-masing. Strategi ini dipergunakan Khalid untuk mencegah serangan besar-besaran secara luas dan menghambat gerak maju semua front pasukan Bizantium. Khalid kembali memberikan bantuan ke sayap kanan pasukannya. Kavaleri pengawal dibagi menjadi 2 dan menyerang bagian tengah Greco-Roman, sedangkan pasukan infanteri menyerang bagian depan. Serangan bercabang 3 ini berhasil membuat pasukan Muslim sayap kanan memajukan posisinya. Sementara itu, ketika hari mulai sore, situasi sayap kiri pasukan Muslim mulai dilanda petaka ketika pasukan kavaleri pemanah Bizantium mulai turun ke medan pertempuran. Ribuan anak panah menghujani pasukan Muslim. Banyak di antara pasukan Muslim yang kehilangan penglihatannya akibat hujan anak panah yang konstan menyerang mereka. Abu Sufyan yang berada di tengah-tengah pasukan Muslim tidak luput dari serangan anak panah. Setelah kehilangan sebelah matanya pada perang Taif, kini Abu Sufyan kembali kehilangan sebelah matanya. Hujan ribuan anak panah itu memaksa pasukan Muslim bergerak mundur. Dukungan kavaleri pemanah sepertinya akan menghabisi sayap kiri yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan dan Abu Ubaidah. Namun, gerak maju mereka berhasil ditahan oleh kavaleri yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. 400 pasukan kavaleri yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal sekuat tenaga menahan gerak maju ribuan pasukan dalam formasi testudo yang didukung kavaleri pemanah. Upaya Ikrimah dan pasukannya tidak sia-sia. Di belakang mereka, pasukannya dipimpin Yazid bin Abu Sufyan dan Abu Ubaidah berhasil melakukan reorganisasi. Mereka kembali ke pertempuran membantu kavaleri Ikrimah. Pertempuran brutal melanda sayap kiri pasukan Muslim. Hampir seluruh pasukan kavaleri Ikrimah gugur atau terluka parah. Ketika pertempuran hari keempat di Ambang selesai, pasukan Muslim berhasil melancarkan serangan balik dan memaksa mundur pasukan Bizantium. Di sayap kanan, Khalid bin Walid bersama Amr bin As berhasil memberikan tekanan berat kepada pasukan Bizantium. Qanatir dan Jabalah harus kehilangan ribuan pasukannya. Pertempuran hari keempat itu telah menaikkan tensi pasukan Muslim. Ikrimah bin Abu Jahal menderita luka permanen yang sangat parah. Malam harinya, Ikrimah bin Abu Jahal tutup usia. Sementara itu, di barak pasukan Bizantium, Bahan semakin risau dengan tingginya jumlah korban jiwa pasukannya. Begitu halnya dengan sisa pasukannya, meskipun masih unggul dalam jumlah, namun moral bertempurnya semakin merosot. Berada dalam tekanan yang berat, Bahan akan mengambil keputusan penting pada hari kelima pertempuran. Ketika tepian sungai Yarmuk masih bersimbah darah, datanglah pembawa berita dari Madinah menemui Khalid bin Walid. Mahmiyah bin Zamin membawa surat kepada Khalid yang memberitahukan wafatnya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan diangkatnya Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Dalam surat yang dibawa Mahmiyah juga terdapat instruksi pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi dan menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai penggantinya. Memperhitungkan kondisi medan pertempuran yang semakin meningkat tensinya, Khalid bin Walid hanya menyampaikan tentang wafatnya Khalifah Abu Bakar dan pengangkatan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tentang pergantian panglima tertinggi, Khalid bin Walid hanya menyampaikan kepada Abu Ubaidah. Mereka bersepakat bahwa pergantian panglima tertinggi akan dilakukan setelah Perang Yarmuk selesai. Dan Perang Yarmuk memasuki hari kelima. Seorang utusan dari pasukan Bizantium datang ke barak pasukan Muslim. Utusan tersebut menemui Khalid bin Walid dan menyampaikan tawaran gencatan senjata untuk beberapa hari. Tawaran gencatan senjata itu ditolak oleh Khalid bin Walid. Pasukan Muslim telah diambang kemenangan. Sebagai panglima perang, Bahan menyadari bahwa pasukannya mengalami demoralisasi tidak akan memenangkan pertempuran. Karena itulah, dia membutuhkan beberapa hari untuk mereorganisasi pasukannya. Pertempuran hari kelima berlangsung tanpa manuver-manuver ofensif dari pasukan Bizantium. Khalid bin Walid sendiri lebih banyak mengulur waktu untuk pertempuran penentuan di hari ke-6. Di malam harinya, Khalid bin Walid mulai menyusun strateginya.
Seluruh kavaleri dijadikan satu pasukan. Kavaleri pengawal dengan mobilitas tinggi akan menjadi inti pasukan. 8.000 pasukan kavaleri berhasil direorganisasi. Bukan hanya serangan mematikan, Khalid bin Walid juga akan memotong jalur pelarian pasukan Bizantium. Di bagian barat medan pertempuran terdapat sebuah ngarai yang bernama Wadi Uraqat. Lembah ngarai Wadi Uraqat memiliki jurang terjal dan terdapat beberapa lorong yang bisa dipakai melarikan diri. Namun, posisi paling penting adalah jembatan Ain al-Dakar, pintu masuk ke lorong-lorong pelarian. Malam itu, Khalid bin Walid mengirimkan 500 kavaleri yang dipimpin Biror untuk menguasai Ain al-Dakar. Jembatan yang hanya dijaga oleh beberapa prajurit itu berhasil dikuasai dengan mudah oleh pasukan Biror. Sedangkan Wadi al-Yarmuk di selatan dan Wadi al-Allah di timur memiliki jurang-jurang terjal yang tidak mungkin dilalui pasukan-pasukan Bizantium. Pagi hari, 20 Agustus 636 Masehi, hari terakhir pertempuran di Yarmuk yang akan menentukan masa depan Syria. Khalid bin Walid akan melakukan strategi sederhana namun sangat berani. Dengan membawa seluruh kavalerinya, Khalid bin Walid akan menghabisi seluruh kavaleri Bizantium. Pasukan Muslim mengambil inisiatif serangan, dimulai dengan serangan di semua front Bizantium. Perang terakhir ini mempertontonkan duel kavaleri melawan kavaleri dan infanteri melawan infanteri. Khalid memulai dengan serangan ke sisi kiri. Kavaleri sayap kanan dan pasukan Muslim sayap kanan kemudian masuk dan menyerang dari garis depan. Serangan dari dua arah ini berhasil memecah kavaleri Bizantium yang unggul dalam jumlah. Penderitaan kavaleri Bizantium terus bertambah. Kavaleri pasukan Muslim lainnya menyerang dari garis belakang. Bahan kemudian bertindak cepat mereorganisasi kavalerinya. Tapi terlambat, Khalid beserta kavalerinya tidak memberi angin dan terus mendesak. Kehilangan formasi tempur, terdesak, dan tanpa kepemimpinan, kavaleri Bizantium mundur ke utara. Kini, pasukan infanteri Bizantium tanpa pengawalan kavaleri, Khalid bin Walid menyerang garis belakang infanteri Bizantium. Kehancuran membayangi seluruh unit pasukan Bizantium. Upaya mundur besar-besaran pun dimulai. Satu-satunya rute aman untuk melarikan diri adalah Ain al-Dakar. Namun, pasukan yang mundur dari Yarmuk itu tidak menduga ada 500 kavaleri yang telah menunggu. Jembatan Ain al-Dakar menjadi petaka bagi pasukan Bizantium yang mencoba melarikan diri. Mereka semua terkepung dari semua sisi. Khalid bin Walid memberikan perintah tidak ada tawanan. Tazarik, panglima tertinggi pasukan Bizantium, tidak selamat dari medan Yarmuk. Bersama puluhan ribu pasukannya, ia meregang nyawa di tangan pasukan Muslim dalam upayanya mundur ke arah utara. Khalid terus memberikan perintah mengejar semua pelarian pasukan Bizantium. Pengejaran berlangsung hingga ke Damaskus. Metropolitan Syria itu untuk kedua kalinya dikuasai oleh pasukan Muslim. Sementara itu, berita kehancuran pasukannya di medan Yarmuk akhirnya didengar oleh Heraklius yang berada di Antioch. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Syria dan pulang ke Konstantinopel. Sejarah mencatat, pasukan Bizantium kehilangan antara 70.000 hingga 120.000 pasukannya. Di pihak pasukan Muslim, tercatat menderita 4.000 korban jiwa. Seiring selesainya perang di Yarmuk, maka Khalid bin Walid memberikan posisi panglima tertinggi kepada Abu Ubaidah sebagaimana instruksi dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab.